dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu? Indonesia adalah negara kepulauan dengan 257,6 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 6 agama, Islam, Konghucu, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha, dan 1340 suku bangsa. Meskipun berbeda suku dan agama, mereka tetap hidup damai dan berdampingan. Tidak ada konflik, selalu toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Karena mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kenapa bangsa Indonesia saat ini tidak hidup damai? Bullying terlampau sering, kriminalitas tak terbatas, penindasan habis-habisan, pelecehan seksual makin viral, korupsi tak henti-henti, terorisme dan radikalisme. Karena nilai-nilai Pancasila semakin lama semakin dilupakan. Masih ingatkah kamu dengan nilai amalan Pancasila? Bagaimana contoh perilaku pengamalan Pancasila? Menghormati antar umat beragama. Tolong-menolong tanpa memandang status dan derajat. Bangga dan rela berkorban demi bangsa. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menegakkan hukum yang adil. Bagaimana kakak-kakak? Apakah kamu sudah mengamalkan nilai Pancasila? Yuk, kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pendidikan Pancasila Ibu Dr. Randa Hajah Lili Sukarlina MPD beserta Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak tatap muka langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video motivasi dari kelompok kami. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai globalisasi dan permasalahan sosial kaitannya dengan implementasi Pancasila. Saya di sini Puspita Permatasari. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri juga. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Happy Agnes Setia dengan nomor pokok mahasiswa 2050621, dan yang kedua Siti Rahma Suci Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 2050622, dan yang ketiga Puspita Permatasari yaitu saya sendiri dengan nomor pokok mahasiswa 2050624, dan yang terakhir Epi Nur Apriliani dengan nomor pokok mahasiswa 2050631. Sebelum ke materi, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu latar belakang mengenai globalisasi dan permasalahan sosial kaitannya dengan implementasi Pancasila. Saat ini, globalisasi berkembang begitu pesat. Globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari prosesnya, globalisasi adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan yang tumbuh dan berkembang. Di sini tinggal bagaimana setiap bangsa dan negara menyikapinya. Jika suatu bangsa tidak mampu mengikuti arus globalisasi, terutama negara yang tingkat kehidupan dan pembangunannya masih tradisional, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran hubungan internasional dan berpengaruh pada kondisi dalam negeri. Misalnya kekhawatiran dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi itulah latar belakang mengenai globalisasi dan permasalahan sosial kaitannya dengan implementasi Pancasila. Selanjutnya yaitu materi pertama akan dibacakan oleh Happy. Baik, kepada Happy saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Agnes Setia dengan nomor NPM 2050621. Saya akan membacakan materi pertama. Yang pertama, ada pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Untuk mempermudah mengingat globalisasi, dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yang penting antara lain sebagai berikut. A. Arus informasi dan komunikasi yang sangat cepat tanpa batas waktu dan ruang. B. Terbukanya perdagangan bebas. C. Peningkatan interaksi kultural antar bangsa di dunia. D. Meningkatnya masalah bersama. Selanjutnya, ada teori dan aspek globalisasi. Teori globalisasi adalah berperan untuk memperkuat analisis perihal globalisasi. Teori ini dipengaruhi tiga pemeran yang berperan penting pada proses globalisasi, yaitu yang pertama ada tradisionalis. Globalisasi berasal dari globalization.
Global artinya dunia, sedangkan Lisazir artinya proses. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Teori globalis. Teori globalis menyatakan pengertian globalisasi mempengaruhi seluruh dunia, sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar wilayah mereka. Yang ketiga ada teori transformis. Teori transformis mengatakan bahwa globalisasi tidak memberi efek yang dramatis, melainkan tetap dalam batas normal sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Selanjutnya ada aspek globalisasi. Globalisasi yang terjadi di dunia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Di antaranya ada aspek politik. Di dunia politik, globalisasi mempengaruhi berbagai kebijakan dan adanya aktivitas politik yang didasarkan pada nilai-nilai universal, seperti disusunnya kerjasama internasional dan dijunjungnya hak asasi manusia. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Globalisasi menyebabkan perubahan cara transaksi, khususnya dengan adanya transaksi elektronik. Konsumen dapat membeli produk barang dan jasa tanpa dibatasi wilayah geografis. Yang terakhir ada aspek sosial budaya. Globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial, di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Contohnya, terdapat sebagian individu yang terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh idol K-pop kegemarannya. Sebagian individu lainnya juga tergila-gila dengan budaya Jepang melalui film anime yang ditontonnya setiap hari. Baik, terima kasih kepada Happy yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rama Secalia. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kehadiran ponsel pintar serta internet koneksi 5G merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi untuk terus terjadi. Yang kedua, kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal aset serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya penukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai negara, komunitas, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami satu sama lainnya. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain-lain. Dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagai tren yang berkembang. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global.
Dalam hal ini, masyarakat terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global. Negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Yang kelima, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Surjono Sukanto mengungkapkan bahwa pengertian masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan dan kelompok sosial. Baik, terima kasih kepada Rahma yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Epi. Kepada Epi, saya persilahkan. Baik, di sini ada faktor-faktor permasalahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, ia membaginya menjadi 4. Yang pertama, ada faktor ekonomi, contohnya kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, ada faktor biologis, contohnya penyakit yang menular. Yang ketiga, ada faktor psikologis, contohnya bunuh diri. Dan terakhir, faktor kebudayaan, contohnya kenakalan pada remaja. Selanjutnya, di sini ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut ialah adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa tersebut, termasuk bangsa Indonesia. Kaitannya dengan implementasi Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi Indonesia terdiri dari beragam suku yang tersebar di beberapa pulau. Di tengah era globalisasi ini, westernisasi dianggap salah satu yang memudarkan budaya lokal, karena banyak nilai-nilai barat yang didifusikan ke dalam nilai-nilai lokal. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting dan sangat membantu sebagai pedoman bersikap dan berperilaku di masyarakat, dan juga untuk menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Epi yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jadi, kesimpulannya, bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia akan tetap menjaga eksistensi dan jati diri bangsa sendiri. Eksis dan tidaknya Pancasila di era globalisasi sangat tergantung pada nilai-nilai Pancasila. Jika nilai-nilai tersebut tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. Sebaliknya, jika nilai tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan Pancasila juga akan mengalami pergeseran. Jika globalisasi mampu menggeser nilai-nilai Pancasila dan mengganti dengan tatanan nilai yang baru, maka kemungkinan besar eksistensi Pancasila ini akan runtuh. Maka dari itu, di era globalisasi dan permasalahan sosial ini, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan hidup dan ideologi sekaligus benteng dari diri dan filterasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari globalisasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, demikian presentasi dari kelompok